Struktur atom. A. Teori tentang struktur atom. Konsep tentang atom yang dikemukakan oleh John Dalton lebih rinci dan lebih jelas dibanding yang dikemukakan oleh Democritus. Dari hipotesis pertama, sebenarnya John Dalton juga bisa menjelaskan secara rinci seperti apakah bentuk atom. Penyelidikan tentang atom dimulai dengan ditemukannya sifat listrik dari suatu materi. Gejala kelistrikan atom makin menarik para ahli fisika, sehingga pada perkembangan selanjutnya ditemukannya bahwa atom tersusun dari partikel-partikel penyusun atom atau partikel subatom yang terdiri dari elektron, proton, dan neutron. 1. Elektron. Sifat-sifat sinar katode yang dilakukan oleh Sir William Crookes. Sifat-sifat sinar katode tersebut adalah: A. Merambat dalam garis lurus dari kutub negatif atau katode menuju ke kutub positif atau anode. B. Dibelokkan oleh medan dan medan listrik menuju ke kutub positif. C. Sifat sinar katode tidak dipengaruhi oleh jenis kawat elektrode yang dipakai, jenis gas dalam tabung, dan bahan yang digunakan untuk menghasilkan arus listrik. Kliklah button gambar di bawah ini untuk melihat gambar. Inti atom dan proton. Penemuan elektron oleh Thomson menyebabkan para ahli semakin yakin bahwa atom tersusun oleh partikel-partikel subatom yang lebih kecil ukurannya. Pada tahun 1886, Eugen Goldstein memodifikasi tabung sendal katode dengan melubangi lempeng katodenya. B. Tanda atom. Proton merupakan partikel khas suatu atom. Artinya, tiap atom akan mempunyai jumlah proton yang berbeda dengan atom lain. Bila atom-atom diurutkan berdasarkan jumlah protonnya, maka atom hidrogen akan mempunyai nomor 1 karena mempunyai sebuah proton. Helium nomor 2 karena mempunyai 2 buah proton, dan seterusnya. Jumlah proton yang terdapat dalam inti atom disebut nomor atom atau Z. Nomor atom suatu unsur adalah khas. Artinya, nomor tersebut hanya dimiliki oleh atom yang bersangkutan. Massa atom merupakan massa dari keseluruhan partikel penyusun atom. Jumlah proton dan neutron selanjutnya disebut sebagai nomor massa atau A dari suatu atom. Nomor massa sama dengan jumlah proton plus jumlah neutron, sama dengan nomor atom plus jumlah neutron, atau A sama dengan Z plus N. Arahkanlah kursor pada button tabel di bawah ini untuk melihat tabel. Perhatikanlah tabel berikut ini. B. Tanda atom. Atom-atom suatu unsur dapat mempunyai nomor massa yang berbeda karena jumlah neutron dalam atom tersebut berbeda. Hidrogen mempunyai 3 jenis atom, yaitu atom hidrogen yang hanya mempunyai sebuah proton di dalam inti tanpa ada neutronnya, atom hidrogen yang mempunyai sebuah neutron, dan atom hidrogen dengan 2 buah neutron. Hidrogen mempunyai nomor massa 1 SMA, 2 SMA, dan 3 SMA. Atom-atom dari unsur yang sama tetapi mempunyai nomor massa yang berbeda disebut isotop. Untuk membedakan isotop yang satu dengan isotop lainnya, digunakan tanda atom lengkap yang menunjukkan jumlah proton dan neutron atau nomor atom dan nomor massa. Tanda atom yang lengkap ditulis sebagai berikut. Klik tombol di bawah ini untuk melihat gambar.
Perhatikan contoh berikut ini. Atom-atom unsur yang berbeda dapat dipastikan mempunyai jumlah proton yang berbeda, tetapi dapat mempunyai nomor massa yang sama. Peristiwa ini disebut isobar. Atom Mg dengan nomor massa 24 dan nomor atom 12, dan Na nomor massa 23 dan nomor atom 11 mempunyai jumlah proton yang berbeda tetapi jumlah neutronnya sama, yaitu 12. Peristiwa di mana dua atom yang berbeda mempunyai jumlah neutron yang sama disebut dengan isoton. Kliklah button gambar di bawah ini untuk melihat gambar. Elektron mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu yang stasioner, yang disebut orbit atau kulit. Walaupun elektron bergerak cepat, tetapi elektron tidak memancarkan atau menyerap energi, sehingga energi elektron konstan. Elektron juga dapat berpindah dari kulit yang satu ke kulit yang lain dengan memancarkan atau menyerap energi. Menurut model atom Niels Bohr, elektron-elektron mengelilingi inti pada lintasan-lintasan tertentu yang disebut dengan kulit elektron dan tingkat energi. Lintasan elektron yang terletak paling dekat dengan inti mempunyai energi paling rendah. Elektron-elektron akan memulai menempati kulit K sampai penuh atau maksimum, kemudian baru mengisi kulit L, dan demikian seterusnya. Penempatan elektron sampai penuh akan terjadi pada kulit K, L, dan M. Sedangkan untuk kulit-kulit keempat atau kulit N sudah akan terisi bila kulit M sudah terisi 8 elektron. Klik tombol di bawah ini untuk melihat gambar. Perhatikanlah gambar contoh berikut ini. C. Teori atom, mekanika kuantum. 1. Mekanika kuantum. Apabila atom dianggap sebagai suatu benda, maka sifat-sifatnya harus dapat dijelaskan dengan teori-teori yang ada untuk menjelaskan sifat benda-benda yang berukuran besar, atau dikenal dengan teori fisika klasik atau mekanika klasik. Gelombang merupakan getaran yang merabat, di mana dengan bergetar tersebut energi diteruskan. Kecepatan gelombang merambat tergantung pada jenis dan sifat medium, atau udara, air, atau ruang hampa tempat gelombang tersebut merambat.
Klik tombol di bawah ini untuk melihat gambar. Dua, radiasi elektromagnetik. Semua jenis radiasi elektromagnetik bergerak melalui ruang hampa dengan kecepatan cahaya, yaitu 3,00 kali 10⁸ meter per second atau 300.000 km tiap detik. Gelombang yang berkaitan dengan radiasi elektromagnetik seperti sinar matahari, sinar X, gelombang radio. Berikut contoh gambar. Gelombang radio merupakan gelombang elektromagnetik dengan ukuran panjang gelombang yang besar dan dapat dipancarkan dari antena radio. Apabila unsur dipanaskan, maka akan membara dan selanjutnya memancarkan cahaya dengan warna tertentu. Uap natrium dan uap raksa atau merkuri bila dipanaskan akan menghasilkan warna kuning dan dimanfaatkan untuk lampu penerangan jalan yang berwarna kuning atau lampu merkuri. Arahkan kursor pada gambar di bawah ini untuk memperbesar gambar. Spektrum yang dihasilkan oleh unsur hanya mengandung beberapa garis warna yang terpisah satu sama lain, sehingga dikenal sebagai spektrum garis. Spektrum warna pada pemanasan unsur-unsur tersebut terjadi karena atom-atomnya dapat memancarkan radiasi gelombang elektromagnetik berupa cahaya. Max Planck memberi nama paket gelombang terkecil yang dapat diterima oleh suatu atom dengan kuantum. Oleh karena itu, teori dari Max Planck ini disebut dengan teori mekanika kuantum. Besarnya energi kuantum ini oleh Planck dinyatakan sebagai E sama dengan Hf. E adalah energi dan H adalah tetapan Planck, energi yang dipancarkan oleh 6,63 dikali 10 Joule per second. Teori atom dari Niels Bohr sementara dapat digunakan untuk menjelaskan terjadinya spektrum pada atom hidrogen. Kliklah button gambar di bawah ini untuk melihat gambar. Tiga, bilangan kuantum magnetik hanya dapat dijelaskan dengan adanya sebuah bilangan kuantum baru yang selanjutnya disebut sebagai bilangan kuantum magnetik. Perhatikanlah tabel di bawah ini. Dengan menggunakan mekanika kuantum dari Max Planck,
Diketahui bahwa elektron tidak dapat lagi digambarkan sebagai suatu garis melingkar seperti yang digambarkan Niels Bohr. Tetapi pola lintasan elektron yang digambarkan oleh Niels Bohr merupakan perkalian dari bilangan bulat dengan panjang gelombang. Berikut gambarnya. A. Bilangan kuantum utama atau N. Bilangan kuantum utama menentukan besarnya tingkat energi suatu elektron yang mencirikan ukuran orbital. Dengan demikian, semakin besar nilai N, semakin jauh letak elektron dari atom. Maka nilai bilangan kuantum utama atau N kemudian dikaitkan dengan letak elektron dalam kulit model atom Bohr. Di mana untuk nilai N sama dengan 1, elektron terletak pada kulit K. N sama dengan 2, elektron terletak pada kulit L. N sama dengan 3, elektron terletak pada kulit M, dan seterusnya. B. Bilangan kuantum azimut atau momentum sudut. Bilangan kuantum azimut atau momentum sudut memberikan informasi tentang bentuk orbital. Bilangan kuantum azimut ini dapat digunakan untuk menjelaskan terjadinya beberapa garis-garis spektrum bila sebuah garis pada spektrum atom hidrogen dilewatkan pada medan magnet. Lambang S, P, D, dan F ini diambil dari nama spektrum yang dihasilkan oleh logam alkali dari Li sampai dengan Cs yang terdiri dari 4 deret, yaitu tajam atau sharp, utama atau prinsipal, kabur atau diffuse, dan dasar atau fundamental. Orbital. Orbital adalah daerah atau ruang di sekitar inti di mana peluang atau kebolehjadian terbesar elektron dapat ditemukan. Setiap orbital mempunyai ukuran, bentuk, dan arah orientasi ruang yang ditentukan oleh bilangan kuantum M, L, dan M. Orbital-orbital tersebut bergabung membentuk suatu subkulit, dan subkulit bergabung membentuk kulit atau tingkat energi. Perhatikanlah gambar berikut. Konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron menggambarkan penataan elektron-elektron dalam suatu atom. Konfigurasi elektron adalah khas untuk suatu atom. Perhatikanlah tabel berikut ini. Kliklah button selanjutnya di bawah ini untuk melihat keterangan lebih lanjut. Perhatikanlah keterangan dalam scroll berikut ini.
kita akan memberikan ilustrasi terkait model atom beserta teori dan perkembangannya. Model atom yang pertama dikemukakan oleh John Dalton. Dalton berpendapat bahwa atom adalah berbentuk bola pejal, atau bola padat tanpa terdapat lubang atau ruang hampa di dalamnya. Teori atom Dalton didasarkan pada dua hukum, yaitu hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier, dan hukum susunan tetap atau hukum Proust. Model atom yang kedua dikemukakan oleh Joseph John Thomson. Thomson berpendapat bahwa di dalam atom tersebar partikel negatif atau elektron yang memiliki ukuran lebih kecil dari ukuran atom. Ini mirip seperti kismis yang berada di dalam roti. Model ini dikembangkan setelah para ilmuwan benar-benar yakin bahwa sinar katoda merupakan pergerakan elektron. Model atom yang ketiga dikemukakan oleh Ernest Rutherford. Rutherford berpendapat bahwa muatan positif dan massa atom terpusat pada pusat bola yang disebut sebagai inti atom. Sedangkan elektron berputar mengitari inti atom pada jarak yang sangat jauh seperti planet mengitari matahari. Dengan kata lain, sebagian besar ruang di dalam atom adalah hampa. Hal ini sesuai dengan percobaan hamburan sinar alfa. Model atom yang keempat dikemukakan oleh Niels Bohr. Bohr berpendapat bahwa elektron mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu, dan kecepatan atau momentum sudut tertentu, yang memungkinkan elektron berputar tanpa membebaskan energi sama sekali. Elektron dapat berpindah lintasan dengan menyerap atau membebaskan paket energi tertentu. Model atom Bohr dapat menjelaskan fenomena spektrum gas hidrogen dengan sangat tepat. Model atom yang terakhir adalah model atom kuantum. Teori ini berpendapat bahwa posisi dari elektron tidak dapat ditentukan secara pasti, hanya kemungkinan terbesarnya saja. Ini artinya kita tidak dapat memastikan lintasan dari pergerakan elektron, sehingga keberadaan elektron digambarkan sebagai awan yang menyelimuti inti atom. Model atom kuantum dapat menjelaskan sebagian besar fenomena fisika molekuler hingga saat ini seperti efek Zeeman, ikatan atom, bentuk molekul, dan lain sebagainya. Jangan lewatkan tutorial selanjutnya.